bahasa Jawanya gelimbang. Tiba-tiba langsung terpelanting jatuh. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Amir, mendatangi orang yang memuji tadi. Dengan marah beliau berkata, atas dasar apa kalian mau membunuh saudara kalian? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan kepada apa yang kamu lihat? Mandilah untuknya, kita bahas nanti. Maka Amir mandi dengan menggunakan satu wadah air. Dia mencuci wajahnya, kedua tangannya, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam sarungnya. Artinya bagian kakinya juga dicuci, mandi dengan. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada sahabat Rasulullah yang gelimbang itu tadi, Sahal tadi. Dituangkan kepada Sahal, lantas dia sadar dan dia pergi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta juz kedua, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jamaah salat maghrib rahimahullah, dari hadis ini ternyata para sahabat Rasulullah pun juga tidak bisa terhindar dari penyakit ain, apalagi kita. Dan para sahabat Rasulullah malah justru langsung ya, secara kontan menerima istilahnya ya, hukuman dari Allah. Dan ternyata yang menerima seperti itu bukan orang yang memiliki pandangan yang buruk, tetapi orang yang memiliki kelebihan itu tadi. Amir melihat Sahal sedang mandi dan kulitnya itu putih, bersih, halus. Dan Amir mungkin belum pernah melihat pemandangan kulit seorang laki-laki yang seperti itu. Laki-laki harusnya bukan main. Mungkin kita laki-laki mungkin pakai body lotion atau apa, kulitnya harusnya bukan main, putih, bersih. Dipuji seperti itu, orang yang dipuji langsung terpelanting atau pingsan. Kemudian Rasulullah marah, Amir disuruh mandi, kemudian bekas mandinya itu masih tetap disimpan di dalam satu tempat. Sisa air mandinya tadi diguyurkan, dituangkan kepada Sahal, jatuh terpelanting itu tadi, dan kemudian Sahal bisa sadar. Alhamdulillah dari kalau memang kondisinya itu bisa terjadi secara kontan, secara langsung, kita langsung bisa mendeteksi ya. Kadang-kadang orang itu memiliki pandangan mata yang tidak baik atau bahkan takjub, itu orang yang memiliki kelebihan tidak tahu siapakah orang yang sedang memiliki pandangan yang tidak baik terhadap saya sehingga saya tidak sakit misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang sulit. Kemudian jenis-jenis ain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa penyakit ain itu ada dua jenis, yaitu ain insi, yaitu ain yang berunsur dari manusia, dan ain jinni, ain yang berunsur dari bangsa jin. Mungkin mereka juga memiliki pandangan yang tidak baik dari kita, sehingga kita terkena penyakit ain. Ya repotnya cara mengobatinya, masa jinnya suruh mandi kan susah juga ya. Gimana caranya? Kamu aja nggak pernah. Diriwayatkan dengan sahih dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang wajahnya terlihat kusam. Beliau berkata, ruqyahlah wanita ini, ia terkena ain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Al-Hakim, Abu Nu'aim, dan Al-Ismaili. Jadi kadang-kadang, jadi karena Rasulullah yang melihat bahwasanya wajah seorang budak wanita ini kusam, ruqyahlah dia, salah satu obat dari penyakit ain selain daripada orang yang takjub tadi ataupun orang yang iri tadi diberitakan untuk mandi. Salah satu obatnya adalah dengan diruqyah. Jadi ketika ada misalnya penyakit ainnya ini karena seorang yang tidak kita ketahui siapa, atau dari kalangan jin, tapi yang terkena adalah saudara kita, diruqyah. Cuma memang tidak semua orang bisa mengetahui, tapi biasanya orang-orang yang terbiasa meruqyah itu bisa tahu. Karena saya pernah mendengar dari salah satu ustaz ya,
Dia mengeluh kepada salah seorang ikhwan yang biasa meruqyah. Saat ini, Mas, saya minta tolong, saya dibekam. Kenapa tak? Kok badan saya itu rasanya kok gak enak dan berges, kayak mau sakit. Saya lewat telepon. Kemudian ikhwan yang biasa meruqyah ini kan juga biasa terapi bekam. Datang, bulan, antum tidak usah saya bekam, antum saya ruqyah saja. Kok bisa? Kok jauhnya kenapa? Saya nggak kenapa-kenapa. Antum kena penyakit lain. Jadi bisa. Kadang-kadang ada praktisi-praktisi ruqyah juga kadang-kadang bisa mendeteksi seperti itu. Coba diingat-ingat. Kayaknya jinnya itu jin Muslim tapi thariqah. Anda barusan ketemu sama siapa beberapa hari belakang. Ini ikhwannya juga bisa tahu seperti itu, kayak dukun gitu ya. Tapi ya Allah alam nggak bisa seperti itu karena saya sendiri pernah mendampingi ikhwan ini meruqyah salah satu rumah seorang dokter, donatur seorang dokter itu mengeluh di rumahnya itu uang kok sering hilang. Jadi kasirnya itu sering kehilangan uang di dalam haji 50.000, 100.000, 200.000, hampir tiap hari. Kok sering hilang seperti ini kenapa? Nah, Pak dokter ini menyampaikan ke saya, berarti rumah jenengan kayaknya ada yang menunggu ini Pak, saya bilang gitu. Artinya yang menunggu itu bukan menunggu dalam artian mereka memiliki etikat baik ya, tapi etikatnya buruk. Ya kayaknya memang iya Mas, karena kalau saya sendiri tidak pernah mengalami diganggu ya, tetapi karyawan-karyawan saya, perawat dan kasirnya itu sering diganggu dengan mendengar ada suara kursi yang diseret malam-malam. Terus kadang ada mendengar suara perempuan yang nangis. Itu tapi karyawan saya, bukan saya tidak pernah seperti itu. Di rumah ini yang tidak pernah itu saya, tapi istri saya pernah. Katanya melihat sesuatu di bawah tangga itu seorang ya, perempuan, tapi hanya sekilas setelah dilihat beneran tidak ada. Pernah juga pas saya pergi, barusan pergi itu, kok ada orang yang mirip dengan saya pulang ke rumah. Loh, Bapak kan tadi kan pergi Pak, kok sudah pulang? Ini bahaya. Wah, berarti harus segera diruqyah ya Pak. Betul. Saya panggilkan Ikhwan, salah seorang Ikhwan tadi. Ikhwan tadi itu baru masuk ke rumah, itu sudah rumahnya nggak beres ini Mas. Dan bilang seperti itu. Jadi saya sendiri kok bisa tahu. Jadi kadang-kadang praktisi-praktisi ruqyah itu bisa melihat. Ya Allah alam bisawab ya, meskipun tidak sedetail apa yang kita bayangkan, tapi bisa jadi mereka memiliki insting. Ya seperti orang misalnya orang yang suka mancing itu kadang-kadang tahu. Gini wae oke, kono wae ora oke. Kadang-kadang seperti itu. Kita dengan insting seperti apa? Dan iman ini bisa menebak. Aneh ini bisa menebak. Kayaknya yang datang ke sini itu jin kejawen yang berbau thariqah. Bapak pernah dikasih apa sama seseorang beberapa hari belakang? Ini Mas, tukang kebun saya itu setelah saya beritahu bahwasanya ada gangguan di rumah ini, dia itu lapor ke ustadznya. Kemudian memberikan saya tasbih yang dibungkus di dalam kain yang berwarna putih. Nah itu Pak. Jadi sebelumnya rumah ini sudah diganti. Tapi kemudian tasbih itu mendatangkan gangguan yang kedua. Tasbih itu mendatangkan gangguan yang kedua. Baunya harum. Ya. Saya itu tambah kaget. Masa kok tahu gitu? Yang meruqyah ini kok tahu kok baunya harum, dan kok tahu bapaknya ini baru saja dikasih sesuatu sama orang lain. Bawa sini Pak. Mau diapakan Mas? Mau saya bakar? Nah, mau dibakar? Dibakar di sini aja Mas. Dibakar Pak. Mau saya bakar di depan rumah. Loh, kok dibakar di depan rumah kenapa? Biar yang ada di luar itu bangsa-bangsa jin juga tahu kalau di sini harus ada pembakaran jimat. Biar mereka tidak berani ke sini lagi. Kalau berani ke sini, jadi mereka akan saya bakar. Sama seperti itu. Jadi bakarnya tidak sembunyi-sembunyi, tapi di luar biar semua orang tahu, lalu biar bangsa Hindu itu juga tahu. Bakar, kemudian diruqyah. Dan istrinya pun juga diruqyah. Ternyata istrinya juga mendapatkan
Bapak ini dulu pernah dipasangi chip. Teman-teman mungkin melihat apa namanya film-film Terminator, film-film masa depan, itu kan robot yang diberikan chip. Dan istri Bapak ini dulu pada saat kecil itu pernah dimasukin chip sama orang tua. Apa orang tuanya dulu? Ya tak orang tuanya, tak kakeknya dulu orang Kejawen, orang Keraton. Ya, kalau kok tahu masnya dulu. Jadi malah nebak loh, kok tahu. Biasanya seperti itu sama orang-orang Keraton. Memang kakek istri saya itu dulu abdi dalam keraton. Biasanya ya tidak semuanya ya, tapi biasanya itu sudah dimasuki penjaga. Jadi dimasuki chip itu maksudnya adalah supaya orang itu dijaga, tidak ada yang mengganggu dari makhluk halus. Tapi yang menjaga itu kadang-kala seperti pagar makan tanaman, disuruh jaga tapi malah justru merusak. Ini kita sedikit melebar ke rupiah, karena memang penyakit ain ini salah satu obatnya adalah dengan rupiah. Jadi para hadirin sekalian, itu tadi berkenaan dengan salah seorang budak yang menurut Rasulullah orang ini sedang terkena penyakit ain, karena Rasulullah juga bisa melihat ya, meskipun gaib itu ada di tangan Allah, Rasulullah hanya diberikan sedikit. Maka kadang-kala para pelaku yang juga bisa mengetahui apakah si fulan itu terkena sesuatu atau tidak. Kadang-kala bisa melihat. Ya pernah juga teman saya itu, ya dia tidak ingin, ya, salah seorang imam juga, tidak ingin memiliki kelebihan sesuatu, tetapi kakeknya dulu itu mewariskan itu kepada dirinya. Padahal dia tidak menginginkan. Anehnya, diwariskannya itu pada saat dia tidur bermimpi. Bermimpi ketemu dengan kakeknya yang sudah meninggal. Diberikan sesuatu, lebarnya oleh kakek ini. Apa ini kubah? Kasih sesuatu yang seperti cahaya ditaruh di tangannya. Kemudian dia merasakan sakit, terbangun dari tidur. Wah, apa tadi? Saya kok mimpi ketemu dengan kakek saya, kemudian mengasih sesuatu di tangan saya. Dan beberapa waktu berselang, dia ketemu dengan seorang praktisi ruqyah. Praktisi ruqyah itu bilang gini, "Mas, tanganmu ada apanya itu?" Ada apa-apanya. Nah, itu tanganmu ada apanya itu? Bahaya itu mas, jangan dipelihara seperti itu. Saya tidak ada apa-apa, saya tidak pegang apa-apa. Dia mengingatnya, jangan-jangan karena mimpi dulu itu. Jadi ini satu hal yang baik, yang perlu juga untuk kita ketahui bersama. Wallahu a'lam. Kemudian memang seringnya penyakit ain itu terjadi pada anak-anak. Dan beberapa tanda ataupun ciri-ciri anak-anak yang terkena penyakit ain adalah yang pertama, tangisan yang tidak wajar dan tidak kunjung berhenti. Jadi menangis. Nangisnya tidak nangis yang wajar, jadi nangis menjerit-jerit. Jadi tidak karena apa-apa, tidak karena sakit apa-apa. Bisa jadi dia kejam-kejam tanpa sebab, atau tidak mau menyusu pada ibunya tanpa dengan sebab yang jelas. Ini ciri-ciri ketika anak terkena penyakit ain. Jadi nangis yang tidak wajar dan tidak kunjung berhenti, kemudian kejam-kejam tanpa sebab yang jelas dan tidak mau menyusu kepada ibunya tanpa sebab yang jelas pula. Salah satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Jami', Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah, kemudian mendengar ada bayi yang sedang menangis. Beliau berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain?